Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas case lagi, kasus yang mana ada pelarangan. Kali ini pelarangan bukan tempat ibadah. Kalau mereka selama ini udah kepanasan dengan yang namanya tempat ibadah, cuy. Nah, sekarang yang dilarang ke sekolah, coba. Sekolah dilarang juga, sekolah Kristen. Emangnya ada SKB 2 menteri sekolah? Nggak ada kan? Nah, ini tugasnya Pak Nadiem nih, di mana semua itu berhak bersekolah dan mendirikan sekolah. Atas dasar apa kalian-kalian ini melarang? Tapi kita langsung nonton videonya aja. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat setelah ini menyurat ke Dinas PU untuk segera atau pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan Allahu Akbar. Beru. Dihentikan tapi dicabut izinnya. Ya, dengan pertimbangan sama yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa banyak kami anggap bahwa itu cacat prosedur. Kemudian rentetan yang disampaikan beliau juga adalah tenaga ahli DPRD Parepare. Kami lihat bahwa ini ada cacat prosedur di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam Perda ada klausul, ada pasal yang mengatur pemerintah boleh mencabut izin yang keluar dengan tidak sesuai dengan prosedur. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat setelah ini menyurat ke Dinas PU untuk segera atau pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan Allahu Akbar. Beru. Dihentikan tapi dicabut izinnya. Ya, dengan pertimbangan sama yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa banyak kami anggap bahwa itu cacat prosedur. Kemudian rentetan yang disampaikan beliau juga adalah tenaga ahli DPRD Parepare. Kami lihat bahwa ini ada cacat prosedur di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam Perda ada klausul, ada pasal yang mengatur pemerintah boleh mencabut izin yang keluar dengan tidak sesuai dengan prosedur. Allahu Akbar. Ya, kira-kira begitulah ya kejadiannya ya. Yang saya heran ini kok teriak-teriak sebut nama Tuhan ya, sambil melarang-larang orang untuk mendirikan sekolah, kan lucu ya. Pemerintah yang di tempat itu mungkin hanya satu agama kali ya. Maksudnya pemerintah di situ hanya menaungi satu agama mungkin, sehingga orang-orang begini diterima dalam pemerintahan. Mungkin mereka lupa sebenarnya DPR itu siapa yang milih? Apakah yang milih hanya satu agama atau semua agama? Jangan sampai waktu kampanye bilang-bilang kami akan berpihak kepada semua masyarakat, kepada semua orang-orang harus diayomi. Ternyata tidak juga, guys. Nah, ini adalah sebuah sekolah Kristen yang berdiri di Parepare, sekolah Kristen Gamaliel. Ketika dia mau mendirikan ternyata dilarang. Ya sebenarnya simpel ya. Yang penting dia kan kalau sekolah itu kan perizinannya itu kepada dinas pendidikan. Mendirikan sekolah, izin dinas pendidikan, dikeluarkan surat nomor. Kalau itu izinnya udah ada, nggak bisa orang-orang ini untuk melarang. Yang ngatur tuh bukan dinas PU. Pendidikan yang ngatur dinas pendidikan, bosku. Ya mungkin karena pembangunannya kali ya. Pembangunannya. Dan ini jadi persoalan adalah orang-orang ini apa alasannya melarang yang namanya sekolah berdiri. Kalau menurut saya nih ya, barang-barang begini nih, ini yang menghambat kemajuan bangsa ini. Pendidikan itu adalah pintu keluar dari kebodohan, keluar dari kemiskinan. Ya kalau orang menolak adanya sekolah berarti dia senang dengan kebodohan, kan gitu. Yang namanya orang mau pinter ya sekolah.
Makanya pergi sekolah, belajar, punya wawasan yang tinggi supaya tidak terkungkung ke dalam namanya kebodohan. Kita akan lihat apa yang menjadi alasan bagi mereka. Oke. Kalau dilihat di sini, warga di Parepare demo tolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Ini baru banget ya, baru kemarin ya. Bahkan kalau dilihat ya spanduknya, menolak dengan tegas pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel Soreang. Jangan biarkan semangat Parepare kota santri ternodai. Kota santri cuy. Warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan demo menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Waduh, saya kecilin dulu ya. Ternyata dari tadi tulisannya tidak terbaca. Ya, ini dia. Minta pencabutan sekolah, ujar anggota DPR Parepare Kamaludin. Ya, kita lihat di bawah. Sebenarnya alasannya apa? Kalau di sini alasannya ini, warga menolak karena alasan masyarakat mayoritas di sana Muslim dan katanya izinnya juga tidak jelas. Katanya berarti belum tentu. Katanya izinnya juga tidak jelas menurut warga yang melakukan demo tadi. Lawang mereka ini loh demo tapi cuma dengar isu. Katanya, ya mereka harusnya bukan katanya, buktinya, faktanya dong. Harusnya gitu kan. Faktanya bagaimana? Apakah benar-benar mereka tidak punya izin atau hanya isu yang disebarkan untuk provokasi? Kedua, dikatakan di situ ditolak karena itu lingkungan itu mayoritas Muslim. Sekarang sekolah Kristen Gamaliel berdiri, misalnya kalian gak larang ya, dia berdiri. Contohnya di situ kan semuanya orang Muslim. Terus kalian ngapain kalau sekolah ini berdiri kan nggak perlu kalian sekolahin ke situ kan. Kan lucu kalau sampai kalian demo-demo berdiri ya. Contohnya berdiri tanpa demo. Terus kalian nggak suka dengan orang Kristen, ngapain sekolahin di situ? Kenapa harus takut kan gitu kan? Nah, yang selanjutnya, kalau misalnya di situ tidak ada orang Kristen, tidak ada orang Kristen nih. Tidak ada orang Kristen, kemudian orang-orang ini atau sekolah ini di sini kan mayoritas Muslim ya. Di sekolah itu nggak ada yang mendaftar jadi murid karena kan semuanya Muslim, nggak ada orang Kristen. Sekolah itu kan pasti nggak punya murid kan. Nah terus kalau nggak punya murid apa yang terjadi dengan sekolah itu? Ya pasti tutup dengan sendirinya kan. Ngapain lu pada ketakut gitu? Sebenarnya kayak gini ya, kamu larang pun, misalnya dilarang begitu kan, itu nggak jadi berdiri. Kalau memang ngakunya kalian di situ mayoritas Muslim, ya nggak usah itu dilarang-larang. Pasti itu nanti nggak ada muridnya kok. Tapi kalau ternyata di situ ada muridnya, berarti klaim kalian yang mengatakan kota itu mayoritas Muslim ya belum tentu kejadian. Siapa tahu ternyata sudah mayoritas di situ karena banyak muridnya nanti. Takut ya, takut nih ya. Jadi gini loh logikanya. Kalau kita pakai akal kita, sekolah contohnya kita sekolah gitu, pasti kita bisa mikir gitu. Memang susah kalau nggak sekolah. Kalau sekolah karena sekolah ada itu kan untuk membuat kita bisa berpikir ya. Sekolah Kristen tidak ada murid, tidak ada yang menyekolahkan situ, tutup dengan sendirinya. Siapa yang biayain guru? Siapa yang operasionalnya guru, yang biayai operasional guru, operasional listrik, operasional yang lain-lain gitu loh. Siapa yang biaya itu? Oh kan Pak ada dana bos. Dana bos itu kalau ada muridnya pasti dapat dana bos. Tapi kalau muridnya nggak ada ya nggak dapat gitu. Nggak gampang. Belum lagi kalau masuk ke dapodik gitu kan. Muridnya nggak ada ya mana mungkin. Karena saya juga ngurusin sekolah cuy. Sekolah Kristen juga saya urusin. Mulai dari yang paling receh sampai yang paling rumit semua saya urusin sekolah Kristen. Saya seluk-beluknya sekolah Kristen saya tahu guys. Makanya sebenarnya saya nasihatin ya, harus kalian tuh dukung sekolah supaya pintar. Jangan patah pensil katanya. Jadi nggak bisa pakai logikanya. Sederhananya
Sekolah ini sebenarnya sekolah kan berdiri tentunya ingin mendidik orang-orang Kristen. Yaitu visinya kan. Pemerintah juga harus dukung ini dong. Apa gunanya kurikulum merdeka? Merdeka yang diajarkan di situ toleransi. Kurikulum merdeka itu isinya toleransi, gotong royong, dan lain-lain. Nah, apa gunanya kalau terjadi di pendidikan sendiri ternyata seperti ini, ditekan masa ditutup. Gak merdeka dong. Ya jadi teman-teman semuanya kita doakanlah. Kalau terjadi ketakutan terhadap sekolah Kristen, berarti ini ada something gitu. Ada sesuatu yang mulai ditakutkan sama mereka. Ya, kita doakan supaya sekolah ini tetap bertahan dan bisa menjadi sekolah yang kemudian berkembang di daerah itu ya. Kita doakan terus saja. Walaupun tekanan masa banyak. Sampai di sini dulu video saya, mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.